Bismillah. Alhamdulillah. Jika video ini muncul di berandamu, bukan tanpa alasan. Bisa jadi ini adalah salah satu cara Allah mengingatkanmu, bahwa masih ada harapan, masih ada jalan, dan masih ada pintu rezeki yang belum kamu sadari. Setidaknya, sebelum melanjutkan aktivitasmu hari ini, sempatkanlah menuliskan istighfar di dalam hati, atau di kolom komentar, sebagai bentuk kerendahan diri agar Allah mengampuni segala hilaf dan dosa yang pernah kita lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kamu memperhatikan, mengapa di sekitar kita selalu ada orang-orang yang hidupnya terasa mengalir begitu saja? Bukan berarti mereka hidup bergelimang harta atau tinggal di rumah mewah, tetapi entah mengapa kebutuhan mereka selalu tercukupi. Usahanya jarang benar-benar macet. Ketika masalah datang, selalu ada jalan keluar yang tak terduga. Saat orang lain mengeluh soal biaya hidup, mereka justru terlihat lebih tenang menjalaninya. Rumah mereka mungkin sederhana, tidak bertingkat, tidak berkilau, bahkan jauh dari gambaran orang kaya. Namun anehnya, rezeki seperti selalu menemukan jalan menuju rumah itu. Pengeluaran terasa terkendali, peluang datang silih berganti, dan hidup dijalani dengan rasa cukup yang jarang dimiliki banyak orang. Banyak yang mengira semua itu hanya keberuntungan, takdir semata, atau karena faktor warisan. Padahal seringkali ada ikhtiar kecil yang dilakukan secara konsisten, tetapi luput dari perhatian. Salah satu ikhtiar yang paling sering diremehkan adalah apa yang kita tanam dan rawat di sekitar rumah. Halaman rumah, pekarangan sempit, atau bahkan sudut kecil di dekat dapur, sering dianggap tidak penting. Padahal jika dimanfaatkan dengan cara yang tepat, tempat-tempat sederhana itu bisa menjadi sumber penghematan, ketenangan, bahkan peluang rezeki yang nyata. Tanaman bukan sekadar hiasan. Ia bukan pula benda mistis yang mendatangkan kekayaan secara ajaib. Tanaman adalah sarana ikhtiar yang Allah sediakan melalui hukum sebab akibat yang nyata. Ketika dirawat dengan niat yang baik, kesabaran, dan konsistensi, ia menghadirkan manfaat yang terus berulang. Mulai dari menekan pengeluaran dapur, memperbaiki kualitas hidup, hingga membuka peluang usaha kecil yang seringkali tidak disangka-sangka. Dalam sudut pandang kehidupan Islami, rezeki tidak turun begitu saja tanpa usaha. Rezeki sering datang melalui jalan yang tampak sederhana, bahkan sepele. Sesuatu yang tidak membuat orang terkesima, tetapi jika dikumpulkan dan dijalani dengan istiqamah, justru membawa perubahan besar dalam kehidupan. Menanam dan merawat tanaman di sekitar rumah adalah salah satu bentuk ikhtiar tersebut. Dalam pembahasan ini, kamu akan diajak menyadari bahwa sumber rezeki tidak selalu berada jauh di luar sana. Tidak selalu harus dengan modal besar, usaha rumit, atau pekerjaan yang menguras tenaga dan pikiran. Bisa jadi, selama ini kamu melewati sumber rezeki yang tumbuh diam-diam tepat di halaman rumahmu sendiri. Kita mulai dari yang paling sederhana, paling sering ditemui, dan paling sering diremehkan. Pohon pisang. Pohon pisang sering dianggap tanaman biasa. Banyak orang menanamnya hanya untuk memanfaatkan lahan kosong, tanpa niat apapun selain agar halaman tidak terlihat gersang. Namun justru disitulah letak pelajaran besarnya. Pisang adalah tanaman yang tidak pernah berhenti memberi. Setelah berbuah dan ditebang, ia tidak mati sia-sia. Ia meninggalkan tunas-tunas baru yang siap tumbuh, siap berbuah, dan siap memberi manfaat kembali. Sekali seseorang menanam pisang, sejatinya ia sedang menanam rantai rezeki jangka panjang. Jika dirawat dengan benar, pisang akan terus beranak, terus tumbuh, dan terus menghasilkan. Secara realistis, pisang adalah komoditas yang hampir tidak pernah sepi peminat. Setiap hari selalu ada kebutuhan akan pisang. Untuk konsumsi rumah tangga, pedagang gorengan, penjual kue, hingga industri rumahan. Pisang jarang benar-benar terbuang. Jika terlalu matang, masih bisa diolah. Jika masih mentah, bisa disimpan. Jika panen melimpah, bisa dijual sedikit demi sedikit. Fleksibel, tahan risiko, dan selalu dibutuhkan pasar. Dalam kehidupan rumah tangga, keberadaan pohon pisang membantu menekan pengeluaran secara perlahan namun konsisten. Ketika kebutuhan dapur bisa diambil dari halaman sendiri, uang belanja terasa lebih ringan. Banyak keluarga tidak sadar bahwa penghematan kecil yang dilakukan terus-menerus adalah salah satu pintu kekayaan. Dari sudut pandang Islami, pisang mengajarkan bahwa rezeki sering datang bukan dari sesuatu yang tampak mewah,
tetapi dari hal sederhana yang dikelola dengan penuh kesadaran dan rasa syukur. Pisang juga mengajarkan sikap mental yang sehat. Ia tidak menuntut perhatian berlebihan, tetapi tetap memberi hasil. Orang yang menanam pisang belajar bahwa usaha yang konsisten, meski kecil, jauh lebih baik daripada menunggu peluang besar yang belum tentu datang. Rumah yang ditanami pisang seringkali menjadi rumah yang tidak pernah benar-benar kehabisan sumber pangan dan peluang tambahan rezeki. Setelah pisang, kita beralih ke tanaman yang mengajarkan makna kesabaran dalam menunggu hasil. Pohon kelapa. Pohon kelapa adalah gambaran nyata bahwa kekayaan sejati tidak selalu datang dengan cepat. Ia membutuhkan waktu bertahun-tahun sebelum bisa berbuah. Banyak orang enggan menanam kelapa karena merasa terlalu lama menunggu hasilnya. Padahal justru disitulah nilai besarnya. Kelapa mengajarkan bahwa tidak semua rezeki diciptakan untuk dinikmati hari ini atau besok. Secara realistis, hampir tidak ada bagian pohon kelapa yang tidak bernilai. Buahnya bisa dijual segar, airnya diminati, dagingnya diolah menjadi santan, minyak, atau makanan. Tempurungnya bisa dimanfaatkan, daunnya bisa dijual, bahkan batangnya pun bernilai ketika sudah tua. Satu pohon kelapa yang tumbuh baik bisa menjadi sumber manfaat bertahun-tahun tanpa harus ditebang. Dalam kehidupan Islami, kelapa mengajarkan tawakal setelah usaha. Orang yang menanam kelapa harus menerima bahwa hasilnya mungkin bukan untuk dirinya saja, tetapi juga untuk anak cucunya. Ada rezeki yang memang Allah titipkan untuk masa depan, sebagai persiapan di saat kebutuhan besar datang. Banyak orang baru menyadari nilai kelapa ketika berada dalam kondisi mendesak, lalu mendapati bahwa pohon di halaman rumahnya bisa menjadi penyelamat ekonomi. Selain manfaat ekonominya, kelapa juga memberi keteduhan, memperbaiki lingkungan, dan menciptakan suasana rumah yang lebih sejuk dan nyaman. Lingkungan yang nyaman berpengaruh besar terhadap ketenangan pikiran, produktivitas kerja, dan kualitas hidup. Semua itu adalah bentuk rezeki yang sering tidak dihitung, tetapi sangat menentukan arah kehidupan seseorang. Setelah memahami makna kesabaran dari pohon kelapa, kini kita beralih pada tanaman yang mengajarkan bahwa sesuatu yang kecil bisa membawa dampak besar dalam kehidupan sehari-hari. Tanaman itu adalah cabai. Cabai adalah contoh paling nyata bahwa rezeki tidak selalu datang dalam bentuk besar dan mencolok. Tanaman ini bisa tumbuh di lahan sempit, bahkan di pot sederhana di sudut rumah. Tidak membutuhkan modal besar, tidak pula perawatan yang rumit. Namun hasilnya seringkali langsung terasa dalam kehidupan rumah tangga. Ketika harga cabai melonjak di pasaran dan banyak orang mengeluh karena biaya dapur meningkat, rumah yang memiliki tanaman cabai sendiri justru lebih tenang. Kebutuhan terpenuhi tanpa harus mengeluarkan uang tambahan. Bahkan dalam kondisi tertentu, cabai bisa menjadi sumber pemasukan kecil yang datang tanpa direncanakan. Secara realistis, cabai adalah komoditas yang sangat sensitif terhadap harga. Fluktuasi ini justru menjadi peluang bagi orang yang menanam sendiri. Saat panen melimpah, cabai bisa dijual ke tetangga, warung, atau pasar kecil. Saat panen sedikit, setidaknya kebutuhan dapur tetap aman. Dari cabai, seseorang belajar bahwa rezeki bukan hanya soal menambah pemasukan, tetapi juga tentang mengurangi pengeluaran dengan cara yang cerdas. Dalam kehidupan Islami, cabai mengajarkan disiplin dan ketekunan. Ia harus dirawat secara rutin, disiram, dipupuk, dan dijaga dari hama. Jika lalai sedikit saja, hasilnya bisa menurun. Namun jika dirawat dengan sabar dan konsisten, cabai akan terus berbuah dalam waktu yang cukup panjang. Ini mencerminkan prinsip bahwa rezeki datang sebanding dengan usaha, bukan sekadar niat. Menanam cabai juga melatih mental mandiri. Rumah yang memiliki cabai sendiri cenderung lebih siap menghadapi kondisi ekonomi yang tidak stabil. Dari kebiasaan kecil ini, seseorang belajar mengelola rezeki, memanfaatkan peluang, dan tidak sepenuhnya bergantung pada pasar. Inilah salah satu jalan menuju kestabilan ekonomi yang sering diremehkan karena terlihat terlalu sederhana. Berikutnya, kita mengenal tanaman yang sering dianggap hanya sebagai peneduh halaman, padahal ia menyimpan potensi lonjakan rezeki dalam waktu tertentu. Pohon mangga. Pohon mangga adalah contoh bahwa rezeki tidak selalu datang sedikit demi sedikit. Ada kalanya rezeki datang sekaligus, dalam jumlah besar, di waktu yang tepat. Mangga memang tidak berbuah setiap saat. Namun ketika musimnya tiba, hasilnya bisa sangat melimpah.
Secara realistis, mangga memiliki pasar yang luas dan stabil. Hampir semua orang menyukai mangga, dari anak-anak hingga orang dewasa. Mangga bisa dijual segar, dibuat rujak, jus, manisan, atau dijual ke pengepul. Jika kualitas buah baik, satu pohon mangga di halaman rumah bisa menghasilkan pemasukan yang terasa signifikan dalam satu musim. Banyak orang tidak sadar bahwa pohon mangga tua di halaman rumahnya sebenarnya adalah aset hidup yang sedang tertidur. Tidak dirawat dengan sungguh-sungguh, tidak dipupuk dengan benar, dan akhirnya tidak menghasilkan optimal. Padahal jika dikelola dengan niat dan usaha yang tepat, mangga bisa menjadi sumber rezeki musiman yang sangat membantu kondisi keuangan keluarga. Dalam sudut pandang kehidupan Islami, mangga mengajarkan kesiapan dalam menyambut rezeki. Orang yang menanam dan merawat mangga harus bersabar menunggu musimnya, tetapi juga harus siap ketika masa panen datang. Rezeki seringkali datang sekaligus, bukan perlahan-lahan. Jika seseorang tidak siap secara mental dan pengelolaan, hasil panen bisa terbuang atau dijual dengan harga murah. Mangga mengajarkan bahwa kekayaan bukan hanya tentang mendapatkan rezeki, tetapi juga tentang mengelolanya dengan bijak agar manfaatnya bisa dirasakan lebih lama. Selain nilai ekonominya, mangga memberikan keteduhan dan kenyamanan lingkungan rumah. Lingkungan yang teduh membantu menjaga emosi, meningkatkan kualitas istirahat, dan membuat penghuni rumah lebih produktif. Semua itu berpengaruh besar terhadap kemampuan seseorang dalam mencari dan menjaga rezeki. Selanjutnya, kita beralih pada tanaman kecil yang sering dianggap remeh, tetapi memiliki nilai ekonomi yang sangat kuat dan stabil. Tanaman jahe. Jahe adalah tanaman yang ukurannya kecil, mudah ditanam, dan tidak membutuhkan lahan luas. Namun di balik kesederhanaannya, jahe menyimpan potensi rezeki yang tahan krisis. Permintaannya hampir tidak pernah turun, baik untuk kebutuhan dapur, minuman, kesehatan, hingga industri. Menanam jahe di sekitar rumah berarti menanam peluang rezeki yang fleksibel. Jahe bisa ditanam di pot, karung, atau sudut halaman yang sempit. Tidak membutuhkan modal besar, tetapi hasilnya cukup menjanjikan. Jahe bisa dipanen bertahap sesuai kebutuhan, sehingga sangat membantu ketika ada keperluan mendadak. Dalam kehidupan Islami, jahe mengajarkan bahwa rezeki sering datang melalui manfaat yang luas. Jahe bukan hanya menghasilkan uang, tetapi juga menjaga kesehatan keluarga. Ketika tubuh sehat, biaya berobat berkurang, produktivitas meningkat, dan peluang usaha lebih terbuka. Ini adalah bentuk rezeki yang sering tidak disadari, padahal dampaknya sangat besar dalam jangka panjang. Jahe juga mengajarkan konsistensi. Ia membutuhkan perawatan sederhana, tetapi harus dilakukan secara rutin. Jika dibiarkan, hasilnya tidak maksimal. Namun jika dirawat dengan niat yang baik dan kesabaran, jahe akan tumbuh subur dan memberikan hasil yang layak. Rumah yang menanam jahe biasanya lebih siap menghadapi kebutuhan mendadak, karena memiliki tanaman bernilai yang bisa dipanen kapan saja. Setelah jahe, kini kita beralih pada tanaman yang sering dianggap hanya sebagai pelengkap dapur, padahal ia menyimpan potensi rezeki yang terus mengalir tanpa banyak disadari. Tanaman itu adalah serai. Serai adalah contoh ikhtiar kecil yang dampaknya terasa nyata dalam jangka panjang. Ia mudah tumbuh, cepat berkembang, dan tidak membutuhkan perhatian berlebihan. Sekali ditanam, serai bisa dipanen berkali-kali tanpa harus menanam ulang. Setelah dipotong, ia akan tumbuh kembali dengan cepat, seolah mengajarkan bahwa rezeki yang dirawat dengan baik tidak akan pernah benar-benar habis. Secara realistis, serai hampir tidak pernah sepi peminat. Ia dibutuhkan setiap hari di dapur, baik untuk masakan rumah tangga maupun usaha kuliner. Serai bisa dijual segar, dikeringkan, atau diolah menjadi produk bernilai lebih tinggi seperti minyak atsiri. Bahkan jika hanya dijual ke tetangga atau warung kecil, serai sudah mampu membantu menambah pemasukan atau mengurangi pengeluaran dapur. Dalam sudut pandang kehidupan Islami, serai mengajarkan keberkahan dari sesuatu yang sederhana. Ia tidak mencolok, tidak mahal, dan tidak menjanjikan hasil besar secara instan. Namun ia terus memberi manfaat sedikit demi sedikit. Banyak orang mencari rezeki dari hal besar, sementara lupa bahwa rezeki sering mengalir dari kebiasaan kecil yang dilakukan dengan istiqamah. Serai juga memberikan manfaat kesehatan dan kebersihan lingkungan. Aromanya membantu mengusir serangga, membuat rumah lebih nyaman,
dan menciptakan suasana yang lebih sehat. Lingkungan yang sehat berpengaruh besar terhadap semangat bekerja, kejernihan berpikir, dan ketahanan mental dalam menghadapi tekanan hidup. Semua itu adalah bagian dari rezeki yang Allah hadirkan melalui ikhtiar sederhana. Berikutnya, kita mengenal tanaman yang paling sering diremehkan, tetapi justru memiliki produktivitas tinggi dan cepat memberikan hasil. Pohon pepaya. Pepaya adalah tanaman yang tidak membutuhkan lahan luas dan tidak memerlukan perawatan rumit. Ia bisa tumbuh di lingkungan rumah yang sederhana. Namun di balik kesederhanaannya, pepaya adalah tanaman yang sangat produktif. Ia termasuk tanaman yang cepat berbuah, sehingga hasilnya bisa dinikmati dalam waktu relatif singkat. Bagi banyak keluarga, pepaya menjadi sumber rezeki awal yang datang tanpa harus menunggu bertahun-tahun. Secara realistis, pepaya memiliki nilai guna yang sangat luas. Buahnya bisa dimakan langsung, dibuat jus, rujak, atau campuran makanan. Pepaya mentah bisa diolah menjadi sayur. Daunnya dimanfaatkan, bahkan bijinya pun memiliki kegunaan tertentu. Artinya, hampir tidak ada bagian pepaya yang benar-benar terbuang. Rumah yang menanam pepaya sejatinya sedang menanam kemandirian pangan sekaligus peluang ekonomi kecil yang berkelanjutan. Saat panen melimpah, buah bisa dijual atau dibagikan. Saat tidak dijual, setidaknya kebutuhan keluarga tetap terpenuhi. Dalam kehidupan Islami, pepaya mengajarkan keberkahan dari usaha yang jujur dan sederhana. Ia tidak tampil mewah dan tidak menjanjikan hasil besar secara cepat. Namun ia memberi manfaat nyata dalam kehidupan sehari-hari. Pepaya juga mengajarkan bahwa rezeki sering datang dari hal-hal yang dipelihara dengan sabar, bukan dari sesuatu yang dikejar dengan ambisi berlebihan. Pepaya membantu menstabilkan keuangan rumah tangga. Dari tanaman ini tumbuh sikap qanaah, rasa cukup, dan kemampuan mengelola nikmat yang ada. Rumah yang memiliki pepaya biasanya lebih tenang menghadapi kondisi ekonomi yang naik turun, karena selalu ada sesuatu yang bisa dimanfaatkan dari halaman sendiri. Selanjutnya, kita beralih pada tanaman yang menghadirkan rezeki tanpa suara, tetapi hampir selalu dibutuhkan setiap hari. Tanaman itu adalah daun salam. Daun salam adalah gambaran rezeki yang hadir secara perlahan dan konsisten. Ia tidak mencolok, tidak mahal, dan jarang dibicarakan. Namun hampir setiap masakan membutuhkannya. Menanam daun salam di rumah adalah bentuk ikhtiar ekonomi yang sangat cerdas, meski sering dianggap sepele. Daun salam tumbuh dengan perawatan sederhana, dan bisa dipanen berkali-kali tanpa merusak pohonnya. Secara realistis, daun salam memberi manfaat ganda. Pertama, ia mengurangi pengeluaran dapur secara signifikan. Kedua, jika jumlahnya banyak, daun salam bisa dikeringkan dan dijual. Daun salam kering memiliki pasar yang stabil karena dibutuhkan oleh pedagang bumbu dan usaha kuliner. Menanam daun salam berarti menanam penghematan yang konsisten dan pemasukan kecil yang berulang. Dalam sudut pandang kehidupan Islami, daun salam mengajarkan bahwa keberkahan sering hadir melalui hal-hal kecil yang dilakukan terus-menerus. Banyak orang gagal merasakan cukup karena hanya fokus pada pemasukan besar, tetapi mengabaikan kebocoran kecil yang terjadi setiap hari. Daun salam juga melatih kesabaran dan ketekunan. Ia tidak memberikan hasil besar secara langsung, tetapi manfaatnya terasa dalam jangka panjang. Rumah yang memiliki daun salam biasanya lebih tertata dalam urusan dapur, lebih hemat, dan lebih sadar dalam mengelola kebutuhan hidup. Dari kebiasaan kecil ini, perlahan terbentuk pola hidup yang lebih bijak, tidak boros, dan lebih siap menuju kondisi ekonomi yang stabil. Rezeki yang tumbuh dari kesadaran semacam ini seringkali lebih bertahan lama dan lebih menenangkan hati. Setelah memahami rezeki yang hadir perlahan dari daun salam, kini kita sampai pada tanaman yang menyatukan keindahan, ketenangan, dan manfaat ekonomi secara bersamaan. Tanaman itu adalah pohon jeruk. Pohon jeruk sering ditanam karena tampilannya yang indah. Daunnya hijau segar, buahnya cerah, dan aromanya menenangkan. Banyak orang menanam jeruk hanya untuk mempercantik halaman rumah, tanpa benar-benar menyadari bahwa pohon jeruk yang dirawat dengan sungguh-sungguh bisa menjadi aset hidup yang terus menghasilkan. Secara realistis, jeruk adalah buah dengan permintaan pasar yang sangat stabil. Hampir semua kalangan mengonsumsinya, baik sebagai buah segar maupun minuman. Jika kualitas buah baik, jeruk bisa dijual dengan harga yang layak.
Satu pohon jeruk yang sehat dapat berbuah beberapa kali dalam setahun, menjadikannya sumber pemasukan musiman yang bisa diandalkan. Dalam jangka panjang, jeruk bisa menjadi tabungan alami yang tumbuh di halaman rumah. Ia tidak disimpan di lemari atau rekening, tetapi terus hidup, berkembang, dan memberi hasil. Dalam kehidupan Islami, jeruk mengajarkan keseimbangan antara keindahan dan manfaat. Rumah yang indah dan nyaman membantu menjaga ketenangan batin, dan ketenangan ini berpengaruh besar terhadap cara seseorang bekerja, berpikir, dan mengambil keputusan ekonomi. Lingkungan yang menyenangkan membuat seseorang lebih fokus, lebih produktif, dan lebih mudah bersyukur. Pohon jeruk juga mengajarkan tanggung jawab. Ia tidak bisa dibiarkan begitu saja jika ingin hasil maksimal. Namun ketika dirawat dengan sabar dan konsisten, hasilnya sebanding. Dari jeruk, seseorang belajar bahwa kekayaan sejati dibangun dari usaha yang terjaga, bukan dari keberuntungan sesaat. Kini kita sampai pada tanaman terakhir yang sering dianggap hanya sebagai tanaman hias atau obat rumahan, padahal ia menyimpan potensi rezeki yang sangat besar jika dikelola dengan benar. Tanaman itu adalah lidah buaya. Lidah buaya sering ditanam sekadar untuk berjaga-jaga. Banyak orang tidak pernah benar-benar memikirkan potensi ekonominya. Padahal lidah buaya adalah tanaman yang sangat fleksibel. Ia tumbuh dengan mudah, tidak membutuhkan perawatan rumit, dan bisa hidup di pot kecil maupun lahan terbatas. Secara realistis, lidah buaya memiliki nilai jual yang terus meningkat karena permintaannya luas. Ia digunakan dalam bidang kesehatan, kecantikan, makanan, hingga perawatan tubuh. Lidah buaya bisa diolah menjadi minuman, masker wajah, sabun, sampo, atau produk herbal rumahan. Bahkan daun segarnya saja sudah memiliki nilai jual jika dijual langsung ke konsumen atau pengepul. Banyak usaha kecil bermula dari beberapa pot lidah buaya di halaman rumah. Dari sesuatu yang awalnya hanya ditanam untuk konsumsi sendiri, perlahan berkembang menjadi sumber penghasilan tambahan yang nyata. Dalam kehidupan Islami, lidah buaya mengajarkan bahwa rezeki sering datang melalui nilai tambah. Bukan hanya dari menjual bahan mentah, tetapi dari kreativitas dalam mengelola dan mengolah apa yang dimiliki. Rezeki tidak selalu bertambah karena jumlahnya banyak, tetapi karena cara mengelolanya lebih baik. Lidah buaya juga mengajarkan kesabaran. Ia tidak memberikan hasil besar secara instan. Namun jika dirawat dengan niat yang benar dan dikembangkan secara konsisten, manfaatnya terus bertambah. Selain nilai ekonominya, lidah buaya membantu menjaga kesehatan keluarga. Ketika tubuh sehat, biaya berobat berkurang, produktivitas meningkat, dan pikiran lebih jernih. Ini adalah bentuk rezeki yang sering tidak dihitung, padahal dampaknya sangat besar terhadap kondisi keuangan jangka panjang. Dari lidah buaya, seseorang belajar bahwa kekayaan tidak selalu datang dari sesuatu yang besar dan rumit. Kadang kekayaan tumbuh dari pot kecil di sudut rumah, dari tanaman yang dirawat dengan niat, kesabaran, dan usaha yang terus diperbaiki. Pada akhirnya, rezeki bukan hanya tentang seberapa besar penghasilan yang masuk, tetapi tentang bagaimana kita menjemputnya dengan ikhtiar yang benar dan memeliharanya dengan cara yang bijak. Tanaman-tanaman yang tumbuh di sekitar rumah seringkali dipandang sebagai hal kecil dan sepele. Padahal di balik kesederhanaannya, tersimpan banyak pintu rezeki yang bisa terbuka jika dirawat dengan niat dan kesungguhan. Dari pisang yang terus beranak, kelapa yang sabar menunggu waktu, hingga lidah buaya yang mengajarkan nilai tambah, semuanya menunjukkan bahwa kekayaan tidak selalu datang dari langkah besar. Seringkali, ia tumbuh dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten. Lingkungan rumah yang hijau dan produktif bukan hanya memberi manfaat ekonomi, tetapi juga menghadirkan ketenangan, kenyamanan, dan pola hidup yang lebih tertata. Ketika rumah menjadi tempat yang menumbuhkan manfaat, penghuninya pun lebih mudah bersyukur, lebih ringan menjalani kehidupan, dan lebih siap menghadapi naik turunnya kondisi ekonomi. Semoga ini menjadi pengingat bahwa jalan menuju kehidupan yang lebih mapan tidak selalu harus dimulai dari modal besar atau usaha yang rumit. Kadang langkah awalnya cukup dengan memanfaatkan apa yang ada di sekitar kita, merawatnya dengan sabar, dan mengelolanya dengan penuh tanggung jawab, sambil terus berharap dan bertawakal kepada Allah.